Mulai hari Senin esok, 610 sekolah di DKI Jakarta akan mulai pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka dilakukan dengan protokol kesehatan ketat serta pembatasan jam belajar. 610 sekolah tersebut terdiri atas SD hingga SMA yang telah lulus uji coba sekolah tatap muka pada April dan Juni lalu. Sejumlah aturan wajib dipatuhi, mulai dari menyiapkan sejumlah alat yang menunjang protokol kesehatan, pembatasan jumlah peserta didik per kelas, hingga menyiapkan ruang isolasi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait persiapan sekolah tatap muka, kita bergabung dengan reporter Widya Anggita dan juru kamera Hanil Riverino dari SD Cipayung Melayu 8 Jakarta Timur. Widya, jelang sekolah tatap muka esok, apa persiapan yang Anda lihat di sana? Selain memang ada mungkin bersih-bersih di sekolah, mungkin ada kegiatan apa lagi yang Anda lihat? Ya, Cikal dan juga pemirsa, untuk di SD Cipinang Melayu 8 juga telah mempersiapkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka besok dan juga menyambut siswa baru untuk tahun ajaran 2021 dan 2022. Dan di satu hari sebelum pembelajaran tatap muka besok masih terlihat saat ini petugas yang melakukan pembersihan, mulai dari pembersihan meja dan kursi yang tampak berdebu karena memang sudah lama sekali tidak ada aktivitas, kemudian membersihkan toilet, melakukan pengecatan tembok ulang, dan Sabtu kemarin informasinya mereka melakukan gotong royong untuk membersihkan rumput bagian taman dan juga halaman sekolah. Dan yang paling utama, mereka di SD 8 Cipinang Melayu ini juga sudah melakukan penyemprotan disinfektan. Cika. Iya, Widya, lalu bagaimana mekanisme untuk guru dan murid di sana untuk mengikuti pembelajaran di sana? Apakah harus ada tes PCR dulu atau seperti apa, Widya? Ya, Cikal dan juga pemirsa, memang dari Dinas Pendidikan Jakarta sendiri ini menyiapkan beberapa aturan terkait dengan pembelajaran tatap muka, yakni meliputi 3 aspek seperti penyediaan infrastruktur, kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi tenaga didik dan juga murid, kemudian seperti apa sistem belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan untuk tenaga didik dan murid ini memang diusahakan untuk melakukan antigen di hari pertama tatap muka, dan kemudian infrastruktur yang harus disiapkan ini harus steril dan sudah harus melakukan penyemprotan disinfektan untuk ruangan kelas, ruang guru, unit kesehatan siswa dan juga perpustakaan. Dan sementara hanya ruangan-ruangan ini yang diperbolehkan untuk beroperasi selama pandemi COVID-19 ini. Seperti kantin saja contohnya masih belum diperbolehkan, kecuali beberapa sekolah memiliki kantin yang cukup luas dan bisa diterapkan prokes di sana. Kemudian di setiap ruangan tentunya juga harus menyiapkan tempat cuci tangan dan juga menyiapkan hand sanitizer di setiap ruang kelas. Dan untuk sistem belajarnya juga khusus untuk di SD Cipinang Melayu 8 ini, yang biasanya kelas itu penuh dengan 32 siswa, kemudian dibatasi 50%. Jadi besok tatap muka itu kemungkinan akan ada 16 siswa saja di ruang kelasnya. Dan untuk diketahui prokes ini nantinya akan dimulai dari pintu gerbang, yang mana tenaga didik dan juga murid harus melalui tahapan pengukuran suhu tubuh terlebih dahulu, dan juga orang tua hanya diperbolehkan mengantar sampai gerbang sekolah saja dan tidak diperkenankan untuk menunggu dan juga berkerumun di sekitar area belajar. Dan pihak sekolah juga nantinya akan mempersiapkan panduan interaksi rendah resiko yang mana meminimalisir praktik olahraga, jadi memang hanya lewat dari teori saja, dan kemudian waktu pembelajarannya khusus untuk di SD Cipinang Melayu 8 ini hanya sampai pukul 11 siang. Cikal. Oke, Widya, untuk vaksinasi bagaimana? Apakah memang setiap guru dan murid ini sudah wajib divaksin terlebih dahulu atau ada kebijakan lain?
Ya, Cikal dan juga pemirsa, memang untuk kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah ini memang diprioritaskan bagi tenaga didik dan juga murid yang sudah vaksinasi. Namun apabila memang beberapa murid belum divaksinasi, memang harus menyertakan surat kesepakatan antara orang tua dan juga guru, karena memang dibukanya kembali pembelajaran tatap muka ini tentunya harus mendapatkan persetujuan dari orang tua. Cikal. Baik, Widya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan reporter Widya Anggita dan juru kamera Hanil Rivelino dari SD Cipinang Melayu 8 Jakarta Timur.